Rija ke sini, pindah ke sini. Pengen tahu, boleh tanya ya ke masternya di sini ada teman-teman yang baru join. Betul. Iya. Tadi mau ini dulu sedikit bagian. Kenapa aku susah ya? Mungkin memang benar-benar enggak benar-benar ngedalemin gitu. Tapi Mas Angga benar-benar kan niat dan ngedalemin. Tapi aku apa? Mbak, karena sebenarnya permangga ya. Kalau menurut saya sih logik kita harus main gitu. Jadi ketika kita belajar tentang refleksi, sujud itu sama. Kita membayangkannya refleksi gitu. Kalau refleksi kan memang sudah code-nya seperti itu, kode-kodenya, terus kemudian poin-pointernya kita sudah terbiasa. Karena sujud itu kita belum terbiasa dan ada teori tersendiri dan memang ada berbagai macam kayak misalnya contohnya mini system lah gitu. Itu mini system itu persis sekali dengan bentuknya seperti refleksi. Jadi tinggal kita mengrefleksikan organ di dalam tubuh kita di poin-poin di tangan atau di kaki. Persis seperti refleksi, cuma perbedaannya adalah kalau refleksi kan kita menggunakan meridian, sedangkan kalau sujud itu pakai metode tersendiri. Itu tergantung metode sistem yang akan kita gunakan seperti itu. Mas Angga sudah apa aja nih yang salah pertanyaan? Kira-kira udah ketemu terapi untuk apa aja nih sujudnya dipakai? Kalau sebelum pandemi, Mbak, saya itu hampir seminggu sekali itu ngadain kayak semacam baksos persis di depan Wisma Nusantara, Bundaran HI, pas Car Free Day. Itu. Nah, itu setiap jam berapa ya dulu? Mulai jam 6 sampai jam 10. Ya rata-rata ada 30 orang gitu kan. Mulai dari yang tadinya nggak bisa duduk ya karena sakit, lututnya sakit, ininya sakit, pinggang sakit gitu ya. Itu hanya, kalau tadi kan bahasanya refleksi ya Mbak ya. Kalau kita pakai prop, mungkin Mbak Uin atau Mbak Dita juga sudah punya gitu ya. Itu pakai prop beberapa titik sakit, titik nyeri itu langsung rilis dan bisa duduk gitu. Kalau istilahnya kalau sujud itu yang pain, maksudnya yang nyeri, rasa nyeri itu biasanya cepat, hitungan detik bisa langsung rilis gitu. Tapi kalau saya sendiri untuk yang case-case yang katakanlah kronis ya, ibu mertua saya itu jantung itu setiap minggu saya terapi gitu ya. Kemudian ada yang stroke juga, banyak sih sebetulnya Mbak, udah. Tapi memang saya nggak buka pelang buka praktek enggak gitu maksudnya. Mulut lewat mulut aja ya. Bisnis saya bukan di situ gitu Mbak. Saya punya keahlian itu, tapi memang saya nggak ngembangin di situ gitu. Tapi kalau tadi ditanya apa saja, ya alhamdulillah mulai dari penyakit yang akut sampai yang kronis, saya sudah pernah coba gitu untuk praktek gitu Mbak. Betul. Akhirnya ini seharusnya Mbak Deta juga banyak praktek, jadi lebih ternyata mudah ya gitu. Benar. Jadi pas pertama itu adalah ngafalinnya dulu. Sebenarnya ngafal nih, tapi tiba-tiba pas ketemu pasiennya, tadi apa ya? Buka buku gitu kan, kayak gitu ya Mas. Memang harus dibiasain ya, berarti ya memang ya. Ya. Kalau udah terbiasa sih insya Allah. Gitu. Dan sebetulnya paling sederhananya kalau sudah hafal kan pakai sistem korespondensi ya. Iya. Kalau petaknya refleksi mungkin beda lagi. Petaknya sujud itu namanya sistem korespondensi gitu. Jadi sederhananya itu kita mencari titik nyeri, namanya painful point. Ketika dia ketemu, itu dia akan mengalihkan energi ke organ yang memang sedang sakit gitu. Seketika itu ketika kita pijat, makanya kenapa refleksi juga dipijat itu memberikan kesembuhan atau pengobatan, karena dia akan mengirimkan sinyal gitu.
gelombang elektromagnetik gitu. Nah, itu bahasanya bahasa fisika banget. Iya. Kalau misalnya dipraktekin gitu. Mbak Win suaranya nggak jelas. Nggak terlalu Suaranya kecil. Putus-putus Mbak Win suaranya. Mbak Win suaranya putus-putus. sinyal kayaknya. Padahal Iya memang. saya sinyalnya keluar kembali. Iya. Nggak kedengeran nih. Masa? Udah? Nah, sekarang mulai kedengeran jelas. Oke. Ya, ini nggak Hilang lagi. Putus-putus lagi. Hilang. kalau Bismillahirrahmanirrahim. kita mau fokus yang mau kita pakai semua Suara Mbak Wiwin nggak jelas. Hilang. Apa namanya? Sinyalnya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya juga boleh ya. Terkait tentang Mbak Win, coba cek sound. Master. Halo. Oke, kedengeran. Ya. Nah, kok pas lagi ngomong nggak kedengeran? Pas lagi tes jelas. Menanggapi hal itu, mayoritas anggota Komisi 10 DPR RI setuju kegiatan pembelajaran jarak jauh terbatas wajib dilaksanakan pada Juli mendatang setelah program vaksinasi kepada tenaga pendidik selesai diberikan. Meski begitu, Komisi 10 kembali mengingatkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk bisa tegas dalam menerapkan protokol kesehatan di sekolah. Belajarnya satu itu, jadi saya bikin satu gitu tambah lagi. Jelas? Jelas. Tadi hilang. Ya kalau aku belajarnya gitu Mbak Deta. Jadi kalau misalnya pertama gitu, aku suka kan sama warna, ya udah belajar aja warna dulu gitu. Atau aku suka sama biji gitu, aku bawa tip kemana-mana gitu, bawa biji-bijian kemana-mana. Jadi kalau misalnya nggak jelas ya suaranya ya Mbak Wit ya. Di tempatnya Mas Angga jelas nggak suaranya Mbak Wit? Putus-putus juga Mbak. Oh, putus-putus. Iya. Mbak Wit, Atau Mbak Wiwit mau pindah ke tempat saya? Pak Heriza udah nyampe tempatnya Mas Angga nih kayaknya. Ya, iya udah nyampe kayaknya. Cuman saya belum lihat. Oke, saya gantian Pak Reza yang Nah, ini dia. Assalamualaikum. Halo, tes. Salam. Terdengar Mbak Wiwit. Terdengar jelas. Ya, terdengar. Jelas banget. Udah pindah ruangan Pak. Pindah ruangan, pindah HP. HP-nya ganti. Alhamdulillah udah jelas, tapi Bu Wiwitnya lagi gantian nih sinyalnya. Nah, Sinyalnya jelek ya. Lanjut aja Pak Herija tadi, Pak Herija. Ya, lanjut aja Pak Heriza. Oke. Jadi tadi ceritanya belajar sendiri kan. Belajar sendiri, praktek sendiri, belajarnya pun dari buku, dari YouTube ya. Semua YouTube di-download. Yang bahasa Inggris tapi kalau bahasa India, bahasa Rusia nggak bisa. Nah, kemudian saya coba hubungkan antara teori dengan prakteknya kan gitu ya. Dan karena saya punya basic akupuntur, ya alhamdulillah jadi lebih mudah gitu. Jadi lebih mudah. Tapi memang
karena kemudahannya itu, kemudian prakteknya juga sangat apa ya, sangat natural dalam artian hanya pakai pijatan tangan, kemudian hanya pakai biji-bijian, kemudian pakai warna. Dulu kan belum ada magnet, kemudian jarum, karena saya lihat kan jarumnya kecil gitu ya, jarum-jarum kecil, tapi saya nggak ke jarumnya karena memang dari awal dulu saya merasa selalu ingin belajar sesuatu yang mudah untuk saya pelajari dan mudah juga untuk diajarkan ke orang lain gitu loh. Nah, saya kalau kedengeran suara saya? Kedengeran Pak. Ya. Nah, kemudian saya merasa sujok itu mudah untuk diajarkan ke orang lain. Karena apa? Saya coba ajarkan ke anak saya ajarkan ke istri saya ajarkan ke adik ipar saya, orang-orang dekat saya lah, teman-teman saya. Kemudian mereka bisa gitu. Nah, kemudian akhirnya saya memberanikan diri untuk secara resmi 2017 lah ya, setelah setahun saya mencoba praktek. Nah, itu saya ngajar kecil-kecil gitu di sekitar rumah lah ya, di sekitar rumah, ngajarin teman-teman alumni ya, alumni kuliah waktu itu di Bogor ya. Nah, mereka kok bisa ya, berarti ini bisa, mudah ini untuk diajarin gitu. Dan testimonialnya juga bagus gitu, dari case-case yang ringan maupun case-case yang mestinya itu dikerjakan oleh terapis gitu, mereka bisa, padahal mereka bukan terapis, mereka ibu rumah tangga, mereka profesional kerja di instansi gitu ya, swasta dan sebagainya. Dan dari situ saya coba tawarkan, bukan tawarkan ya, malah mereka yang awalnya itu seperti masukin ke Facebook gitu ya, kemudian apa itu Kompasiana yang tulisan tuh lebih Ya. Kompasiana kan ada tulisan gitu ya, ada yang testimonial tulis gitu. Nah, dari situ kemudian mungkin ada yang karena ada nama saya di situ ditulis, saya belajarnya dari teman saya Heriza Budiman gini gitu ya. Nah, teman-teman aku pun tulis kemudian coba hubungi saya gitu. Nah, itu dari 2017 pertengahan menjelang akhir 2017 lah gitu. Nah, saya awal 2017 ngajar sendiri di rumah. Saya buka apa istilahnya kelas siapa yang mau belajar gitu ya, siapa yang mau belajar terapi. Dulu saya bilangnya saya nggak nyebutin sujok karena saya belum belajar sujok secara real ya. Oh gitu, bilangnya apa jadinya Pak? Iya, sebutannya sit puntur ya, sit puntur. Ya, sit puntur, kemudian terapi warna gitu ya. Ya namanya bukan sujok. Meskipun yang saya ajarin sujok ya. Cuman karena saya ngerasa ya saya belum belajar benar sujok, jadi saya nggak berani ngomongin sujok. Sebenarnya sujok itu apa sih Pak? Ya kalau bahasanya su itu kan tangan, jok itu kaki gitu ya. Jadi ya sesungguhnya kalau kita paham ya mungkin teman-teman di dunia apa klinik ya, spa dan sebagainya kan biasanya yang dilakukan kan di tubuh besar Bu ya. Ya. Benar. Ya di tubuh Ya, besar kan. enggak juga sih Pak, kalau misalnya kita terapinya itu misalnya refleksi, itu kan berarti tangan kaki juga sebenarnya. Di spa juga ada refleksi, terus kemudian tapi kalau di spa itu lebih spesifik untuk treatmentnya itu Relaksasi ya. Suaranya Mbak Wiwit putus. Suaranya nggak jelas Mbak Wiwit. Itu yang dirasain Pak
Heriza tadi. Iya, gantian ya. Iya nih, pindah nih. Nah, Gara-gara Pak Heriza pindah jadi pindah. Jadi kalau di spa itu kita perawatan dari kepala sampai ujung kaki. Jadi kenapa saya pengen kenalkan juga Sujok ke dunia spa? Karena memang sama seperti refleksi, perawatannya di tangan dan di kaki. Kita di spa itu ada perawatan spesifik namanya perawatan foot spa, hand spa dan foot spa. Nah di situ kita bisa modifikasi treatment, jadi mengkombinasi treatmentnya, misalnya ada refleksi juga di situ, ada pijat kaki, tangan juga bisa, atau kita mau kombinasikan dengan misalnya kayak facial gitu, kita dikombinasikan dengan toto, karena kalau untuk kondisi kulit berjerawat itu tidak boleh dilakukan perawatan yang berlebihan kayak gitu Pak Heriza. Jadi kenapa saya pengen teman-teman juga mendapatkan masukan lagi bahwa terapi itu sangat luas gitu, dan Sujok ini bisa menjadi yang Putus. ya bisa. Boleh diulang Mbak Wiwin, tadi suaranya nggak jelas. Jadi Yuk, terus nikah. Belum jelas. Oh, kalau belum persiapan. Iya, ada Ya, saya boleh nyambung ya. Boleh Pak. Ya, jadi itu mengapa tadi Bu, sesungguhnya ada tubuh besar, ada tubuh kecil kan. Nah, Sujok itu cukup di maininya di kalau dibilang hand sama foot ya kan, kalau bahasa Inggrisnya hand dan foot ya. Jadi memang hanya di telapak tangan, dan memang mudah gitu ya. Dan teorinya kan basicnya kalau sekarang kita kenal banyak, tadi ada acupressure, ada di tangan dan di kaki, ada yang di wajah ya, hanya di telinga dengan auriculum, atau dengan di scalp yang di kepala. Nah ternyata Sujok bisa menjelaskan itu semua gitu. Yang dulu mungkin mengapa orang bisa nerapi hanya di kepala tadi, atau hanya di itu kan basic teorinya agak, ya terus terang saya nyari ngulik tentang mikro acupuncture dan sebagainya, itu penjelasannya nggak terlalu detail dibandingkan dengan penjelasan Sujok untuk menjelaskan itu semua. Dan kalau memang ini menjadi pilihan, tentunya memang harapan kita seperti itu. Itu mengapa Sujok kita secara resmi kenalkan di Indonesia. Karena memang pertama simpel, mudah, kemudian dia nggak ada efek samping karena dia pakai hanya di tangan ya kan. Kemudian dia juga efektif ya. Kemudian kalau dikerjakan juga hasilnya luar biasa gitu, amazing ya. Dan itu yang akhirnya kita dan tim ya dengan Kalangga dan teman-teman itu mencoba secara profesional lah, intinya kita benar-benar ingin Sujok ini tersebar secara luas di Indonesia dan dipergunakan hampir di setiap rumah. Keinginan kita seperti itu karena memang dia menjadi sebuah sistem yang tadi kalau dikaitkan dengan sekarang pandemi gitu ya, itu luar biasa Bapak Ibu ya. Untuk awal-awal ketika ada nggak enak di tenggorokan, di badan panas ya, kemudian pusing, kemudian mungkin sakit-sakit di badan, itu kita bisa hanya menggunakan tangan, bahkan kaki itu juga sama bisa digabung. Itu hasilnya alhamdulillah, dan itu yang kami merasa ya, kalaupun ini menjadi alternatif buat teman-teman, memang harapan kita seperti itu. Ada sebuah metode yang luar biasa, kemudian sederhana, pelajarannya tidak sesulit dengan yang lain untuk menjelaskan bagaimana kenapa lambung ada di tangan, atau kenapa jantung itu ada di kaki juga ada. Kalau yang lain kan agak, ya terus terang bukan saya mengesampingkan yang lain, bukan. Tapi karena saya lihat ini mudah untuk menjelaskannya, gampang untuk dicerna dengan logika dan sebagainya. Bahkan kita juga sudah coba ke anak SD gitu ya.
yang kita ajarkan. Jadi kebetulan saya di Bogor ini ada sebuah sekolahan yang ini sekolah boarding gitu ya, yang kemudian dia punya program untuk setiap tahun dia keluar negeri. Ini 5 juta deh, itu gue bering baraha, beak semacam sejuta. field trip dan sebagainya. Nah, Terus mereka mesti dibekali kan, ketika motor, nanti ada sakit, pusing, ada muar, muntah mungkin, atau motor baraha, jadi motor batuk 700 pilek lah. di negara orang, Bering atau 1 juta, karena waktunya paling nggak dia butuh 10 hari di sana. 17 ya jam motor kan. Nah, kita ajarkan Terus ini, ditambah, kita ajarkan 1-2 jam, kemudian mereka iya, juga minta baraha. untuk berpraktik sendiri antar mereka, dan itu Tambah alhamdulillah mereka jam bisa. 8 Dan setengah lah. pembimbingnya juga 17 tinggal jadi setengah. PD gitu, jadi PD untuk iya ya bisa 25. ya. Terus bayar Mereka bisa tangkalnya ya, terus 4,5 itu biasa berarti ya. baraha. Nah, tanpa obat. Jadi 25 yang sama tadinya bawa 4,5. obat batuk, pilek, kemudian bawa yang lain-lain kan belum tentu itu bisa diterima di negeri lain kan. Bisa jadi apalagi kalau anaknya yang dibawa ada Bayar 100 macul. orang, ada Ini 90 5 juta orang, kan ada wae 80 orang itu kan kalau semua bawa obat masing-masing kan macam-macam pertimbangannya, apalagi ada negeri-negeri yang strict gitu ya. Nah, mereka hanya bawa spidol, Si bapak tadi dah, bapak aku bawa spidol aja. Kemudian ya kalau Anda mau ya saya minta, kalau biji-bijian juga nggak saya sarankan karena masuk negeri orang kan, dia nanti ada karantina tumbuhan dan sebagainya. Mereka hanya bawa spidol gitu. Dan alhamdulillah selalu testimonialnya alhamdulillah. Kenapa? Mereka kita bekali titik-titik energi. Ya, tiap hari titik energi ini dipakai ya. Jadi supaya jangan nanti masuk angin, juga nanti jangan jadi batuk pilek ya karena makanan yang berbeda dan sebagainya. Nah itu sehingga itu alhamdulillah jadi program tahunan di setiap jadi itu pembekalan lah, dan itu jadi pembekalan buat mereka, dan mereka tahu oh ya Pak saya pernah belajar dulu dan sekarang alhamdulillah saya juga masih pakai gitu untuk alumninya ya. Jadi saya pikir luar biasa karena tadinya kalau kita mau membekali mereka dengan akupunktur kan nggak mungkin ya kan, dengan pijat, totok juga mungkin saya pikir terlalu mereka ya anak SMA, anak SMP gitu kan, ngapain dong saya sehat-sehat gitu ya kan. Nah ini cuma dicoret-coret tuh dengan spidol di tangan gitu, dan mereka ketika di kelas itu ada siapa yang sakit perut, siapa yang sakit pusing atau dengkulnya sakit, oh ya ini Pak saya pernah patah kaki gitu ya, patah kaki ada kecelakaan motor dan sebagainya, masih sering nyeri Pak, oke coba lakukan di sini ya, kasih warna hijau atau karena warna biru gitu, dan alhamdulillah saya sendiri ngerasain bisa ya Pak ya gitu. Nah dari sinilah akhirnya sangat berharap memang pojok ini tersebar di negeri ini gitu ya. Meskipun boleh dibilang kita telat, tapi nggak ada yang telat ya. Namanya belajar ya, nggak ada yang Ini kayak meeting kita ya Pak ya sebenarnya ya. Kenapa Bu? Pertolongan pertama gitu Pak untuk diri kita sendiri dan keluarga kita seperti itu. Ya. Kalau untuk diri sendiri begitu, tapi kalau punya ya Suara Mbak Wiwit masih gantian Bu Wiwit, sekarang Ibu yang mesti pindah. Pindah ke Bogor sini Bu. tempatnya Mas Angga ya. Iya. Tempat aku jauh ya. buat teman-teman semua kenapa karena cepat itu kita Ada apa Bu Wiwit nggak jelas nih. Ada analisa ya. Bahasa isyarat. aromaterapi. Aromaterapi. Ya. Tadinya Pak Heri udah mau jelasin tuh bagaimana untuk mengatasi sinusitis dan atau pada tenggorokan tuh. Tadi ngomongin gini.
Hai, ada Kang Devi dong. Halo Tadi Kang nangkolak Devi. berenang. Yes. Mesti bareman. Yes. Bosnya AOD Yes. itu kan Devi, bosnya AOD. Betul. Udah. Masih Udah. kedengeran? Ya, enggak Bu, kedengeran. Kedengeran. Nangis. Iya. Apa? Pentingnya sih. Berarti di dalam sujud itu ada terapi warnanya juga ya Pak? Kalau misalnya ada sama nanya, oh berarti di sujud ada terapi warnanya gitu maksudnya Pak? Jadi kan berkata ada paket spidol seperti itu Pak Rizka. Iya, betul. Jadi itu yang dulu saya juga amazing di situ karena saya pikir ya karena saya akupunturis ya, saya pikir mesti pakai jarum gitu ya. Baru ya karena basicnya akupuntur ya kan. Masa sih nggak percaya, saya juga nggak percaya, nggak mungkin lah gitu, warna itu apaan gitu ya, apalagi spidol gitu. Nah tapi ketika saya praktekkan sendiri Bu ya, ya awal-awal dulu waktu 2016 itu kan saya praktek teman yang sakit nggak bisa ngangkat tangannya, frozen shoulder ya. Nah jadi frozen shoulder dia nggak bisa ngangkat 3 hari dia, waduh. Ya, jadi ininya nggak bisa ngangkat sampai kayak kita gini, nggak bisa segini doang, gini aja dong, aduh gitu 3 hari dia bilang. Terus datang ke saya, telepon gitu, bisa nggak saya dibantu? Dia apa? Ini nggak bisa ngangkat nih tangan. Terus mau diapain? Aku putur dong, antum kan biasa aku putur aneh kan gitu. Nggak boleh, datang aja katakan kan gitu, datang gitu dia datang. Sekarang saya nggak pakai jarum lagi gitu saya. Saya pakai warna. Main-main lo katanya gitu. Main-main katanya. Saya bilang gini, kalau nggak percaya, kalau memang nggak ada perubahan, baru kita pakai jarum ya kata saya gitu. Nah terus saya kasih warna di sini Bu, karena ini korespondensi tangan ya. Saya kasih warna hijau ya kan. Terus saya suruh angkat dia, kok udah separuh gitu, kok bisa ya kan? Kok bisa? Kenapa lagi warna merah gitu ya, warna merah naik lagi dia terus saya pakai lagi warna orange waktu itu, saya kasih warna orange gitu. Terus sampai sini dia sampai lalu kok bisa pokoknya mukanya itu ekspresi orang yang kaget gitu ya. Akan ngadengin kenapa kenal? Itu kali biar kamu itu ada ngikut itu mulai itu ada ngikut belakangnya. Iya benar-benar, coba puter katanya, saya suruh puter gitu, saya puter yang kuat, puter tadinya nggak bisa. Percaya nggak percaya, makanya ini udah bisa ngangkat ya Pak. Nah yang penting kan tujuannya tercapai kan gitu. Betul. Nah dari situ akhirnya itu yang saya bilang tadi, saya coba buka terapi warna ya kan, kemudian kita ngadain training terapi warna, dan saya juga kaget ketika terapi warna itu dibuka gitu, yang ikut itu para senior akupuntur, senior akupuntur, kemudian dokter-dokter akupuntur, kemudian teman-teman terapis akupuntur, dan mereka juga mempraktikkan, wah mereka bilang ya bisa gitu. Nah dari situ jadi ya kita dengan tadi tim akhirnya kita harus belajar benar gitu. Ya sejak 2019 itulah kita coba masukkan. Ya saya tuh kontang Bu. Nah itu terima kasih Pak Rizana. Kalau Mas Angga sendiri nih kira-kira yang pernah nggak tuh ada kejadian-kejadian kayak Pak Heriza tadi mungkin terhadap diri sendiri ataupun sama keluarganya gitu kan ya? Sering Ceritain dong, ceritain serunya. Apa itu? Apaan tuh? Saya nggak bisa ngomong. Ketik aja kalau gitu. Kasihan banget Mbak Wi, suruh pindah ke Bogor. Ada pakai color terapi apa nggak Pak? Untuk Mbak Wi biar sinyalnya jadi ada gitu. Pasang aja yang 50 Mbps minimal.
ya. Ya, Mbak Deta. Jadi kalau Ya, saya sendiri gimana? sih hampir ya sehari-hari memang ini sering pakai gitu. Bukan hanya di Oke. keluarga anak-anak gitu ya, istri. Jadi kalau sakit-sakit itu alhamdulillah sejak saya punya keluarga, saya nggak pernah Ya. masuk rumah sakit, Mbak. Oke, Mas Angga maaf. Iya. Ini ternyata kalau IG Live itu kan 45 menit ya kan? Oh Harusnya sih gitu. bisa lebih. Mudah sekali, bukan? Seandainya saja Kaguya menanam pohon suci Shinju di area ini, kita tidak akan repot-repot begini. Kaguya tertarik pada seseorang di planet ini, dan dia mengkhianati kita. Tidak hanya itu, dia sampai punya 2 anak dari orang bumi. Dia adalah aib perdiklan kita. Pantas saja cakra yang seharusnya untuk kita tidak pernah kita terima. Benar. Kaguya sudah berkhianat dan dia takut pada kita. Bahkan dia sampai membuat senjata hidup. Sayangnya dia dihentikan anaknya sendiri dan dia akhirnya disegel. Anak-anaknya justru meringankan pekerjaanku untuk mengurus Kaguya. Dengan begitu, aku bisa menitipkan makhluk-makhluk itu pada mereka. Benar juga. Pak, ya, apa hanya ini? Tenang. Masih ada satu jin curiki lagi. Terasa ada pergerakan cakra yang cukup besar yang sumbernya tidak jauh dari area ini. Tidak salah lagi, ini cakra dengan kekuatan besar yang kita cari. Sudah waktunya ujian Chunin. Kita sudah tiba. Kalian sudah siap? Sudah. Kami akan berusaha untuk tidak mengecewakan ayah. Kami bertiga pasti bisa lolos tanpa hambatan apapun nanti. Jangan menyombongkan diri dulu, Shinji. Tidak perlu memikirkan perasaan ayah. Tapi pikirkan persainganmu dengan desa-desa lain. Aku tidak peduli dengan mereka semua. Terserahlah. Yang penting pastikan kalian semua beristirahat dengan tenang di kereta nanti. Baik. Tolong jaga mereka bertiga. Begitu urusanku di sini selesai, aku segera menyusul. Mungkin aku sampai di desa Konoha saat ibu lainnya babak kedua. Ya, aku mengerti. Begitu sampai di sana, aku akan berkunjung ke rumah kemari. Ya. Suara itu. Suka aku? Lama tidak berjumpa. Biasanya aku tidak pernah menghubungiku di luar seperti ini. Aku muncul karena ada kepentingan. Tiba-tiba aku tidak bisa terhubung dengan Hachimi. Sepertinya terjadi sesuatu. Kontak dengan Hachimi saja yang terputus. Ya, aku masih bisa terhubung dengan Naruto dan yang lainnya. Tapi aku punya firasat buruk pada Hachimi. Begitu ya? Ya jelas. Aku sudah menyampaikannya padamu. Berikutnya tolong kau tangani. Terima kasih banyak, kawanku.
TV, jumpa lagi dengan program yang pastinya ditunggu-tunggu. Kisah viral, yang viral dikupas tuntas. Seperti biasa, sederet kisah